Demo besar-besaran bubarkan DPR, tentukan tanggal mainnya, kami siap berangkat, katanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun kalian berada? Kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi, dan seperti biasa kita masih akan membahas soal kontroversi. Kontroversi jogetan anggota dewan yang memang memicu banyak komentar dan banyak tanggapan dari netizen Indonesia, yang sehingga pada akhirnya berbuntut banyaknya postingan-postingan di sosial media seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi udah sebegitu kesalnya kah gitu masyarakat kepada anggota dewan ya, yang sebetulnya selama ini mereka itu membantu kita loh gitu. Banyak sekali jasa-jasa para anggota dewan atau para anggota legislatif untuk menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya gitu. Apakah memang masyarakat sekarang sudah merasa tidak terwakili lagi oleh mereka? Itu hanya netizen yang maha dahsyat yang mengetahuinya gitu. Baik, menurut kalian bagaimana gitu dengan postingan-postingan yang sekarang mulai banyak dan beragam sekali gitu di sosial media tentang ajakan demo untuk membubarkan DPR gitu. Kalau gue sih ya terserah masyarakat Indonesia lah gitu, mau gimana aja, yang jelas ya bukan gua nggak berani gitu, cuman ya gua lebih lebih enak ikut suara suara mayoritas aja lah gitu. Karena ya hidup ini kan memang perlu pertimbangan yang kuat gitu. Tapi kalau memang masyarakat nih, netizen khususnya udah, ah gue udah bulat nih gitu kan, udah kesel banget nih gitu kan, ya itu kembali lagi gitu, tergantung kesepakatan semua pihak. Nah kalau gua eh, cuman bisa memantau dan juga menyuarakan apa yang selama ini netizen suarakan. Dan ada apa kira-kira kabar hari ini gitu di sosial media tentang gelagat ataupun sikap anggota DPR yang berjoget saat usai rapat gitu bersama para eksekutif di negeri ini gitu, yang mana menurut netizen nih katanya jogetnya anggota DPR itu karena mereka kegirangan menyambut naiknya gaji gitu, padahal kan sudah sempat dicekal gitu oleh Ketua DPR sendiri bahwa itu tuh sebenarnya bukan kenaikan gaji. Dan FYI ya, ya memang benar sih gitu, itu bukan kenaikan gaji tapi tunjangan rumah dinas yang sekarang itu diuangkan gitu, karena mungkin banyak anggota dewan yang merasa bahwa mereka nggak butuh rumah dinas. Mereka sudah banyak yang memiliki rumah pribadi di wilayah Jakarta gitu. Itu ya anggota dewan dari manapun gitu, perwakilan-perwakilan dari setiap provinsi itu ya rata-rata sekarang udah punya rumah mungkin di Jakarta yang lebih mewah lah mungkin kan daripada sekedar meninggali rumah dinas yang memang jarang mereka tinggali juga ya. Akhirnya ya mungkin keluarlah gitu ide untuk menguangkan saja gitu tunjangan uang dinas itu, dan di sisi lain juga mungkin memperingan beban negara gitu, yang tadinya negara harus menyewakan rumah untuk seorang anggota dewan sekarang udah nggak lagi dan dijadikan uang. Ya sebenarnya bebannya nggak berkurang sih gitu. Tapi ya semoga lah ini bisa menjadi salah satu hal yang mengefisiensi gitu kan anggaran negara, yang mana ya mungkin tadinya kalau sewa rumah dalam setahun atau dalam sebulan besarannya mungkin bisa di atas 50 juta dan sekarang bisa ditekan hanya dengan 50 juta. Jadi total gaji anggota dewan saat ini mencapai 100 juta lebih per bulan. Itu artinya ya sekitar 3 juta sekian lah gitu per hari gitu gaji mereka, dan ya wajar dong kalau mereka mengeluarkan ekspresi dan bersukacita gitu menyambut kenaikan gaji. Ya wajar sih, karena kan banyak juga nih kita sebagai masyarakat sipil ya, kita kerja di sebuah korporasi dan kita juga dinaikkan gaji oleh bos kita, ya tentunya kita menyambut itu dengan sukacita, dengan cara neraktir teman kan, dengan cara mengadakan acara syukuran dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu juga sikap ekspresif yang dikeluarkan oleh para wakil kita di parlemen. Jadi jangan terlalu tuliskan komentar kalian teman-teman. Masyarakat Mas Gibran. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena yang terjadi adalah kesedihan banyak orang. Kenapa kesedihan banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap
selugu, gitu kan. Kemudian masih bocah ingusan disebutnya. Ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu melihat orang dari tampilan. Tampilannya pinter, gagah, itu dianggap hebat. Padahal orang yang bertampilan pinter, gagah belum tentu juga hebat. Saya mengingatkan pada semua untuk berhati-hati dengan Mas Gibran. Kenapa? Pertama, dia itu usianya masih relatif sangat muda. Masih relatif sangat muda. Nah, usia relatif sangat muda zaman sekarang itu jangan diremehkan. Yang kedua adalah bagaimanapun dia itu adalah anak Pak Jokowi. Karena anak Pak Jokowi, dia ngerti betul kebudayaan Jawa. Dia ngerti betul bagaimana tradisi Solo. Dia pasti, Mas Gibran pasti mendapat pendidikan yang sangat kuat tentang etika, tentang budi pekerti dalam keluarga, dalam bahasa keseharian tentang adab. Maka ada hipnotis yang kedua yang diberikan oleh Mas Gibran adalah sikap, adab, tenang, hormat pada semua, selalu membungkukkan badan ketika bertemu dengan yang lebih tua, tidak kelihatan emosional. Nah, ini penting karena tradisi pendidikan Jawa itu sangat kuat dalam membentuk karakter manusia. Jadi sikap yang diambil Mas Gibran ini sebenarnya belakangan ini menuai banyak pujian ya dari netizen karena banyak lapisan masyarakat yang tidak senang gitu melihat anggota dewan berjoget-joget gitu kan menyambut kenaikan gaji dan mereka seolah-olah merayakan itu semua gitu di mana di waktu yang bersamaan rakyat masih banyak banget yang ngejerit gitu bahkan yang pagi makan sore nggak tahu gitu bisa makan apa enggak gitu malam mereka bisa makan ya buat paginya mereka udah nggak ada cadangan makanan lagi gitu sementara mereka berjoget berdendang gitu dan itu ditunjukkan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sih tapi melihat sikap dingin Mas Gibran di sini gitu kan menatap ke arah mereka gitu dengan tatapan tajam itu membuat banyak banget gitu netizen yang merasa kagum gitu dengan sikap dan pembawaan Mas Gibran. Walaupun ada yang berspekulasi lain ya bahwa Mas Gibran tahu katanya bahwa posisinya pasti disorot saat ini oleh media dan sedikit saja salah gerakan tubuh katanya maka itu katanya akan menjadi ajang bully-bulian netizen di sosial media. Padahal kan nggak gitu semua gitu. Kita harus tetap positive thinking apapun yang terjadi gitu. Dengan Mas Gibran gak joget-joget mengikuti semua orang yang ada di sana pun ya gua pribadi gua udah respect lah gitu dengan pembawaan dan juga gerak tubuh Mas Gibran yang sepertinya Mas Gibran ini menunjukkan gitu kepada publik bahwa dia nggak setuju gitu dengan apa yang dilakukan oleh anggota dewan pada saat itu dan tak hanya Mas Gibran ya ada juga Mas Sigit Purnomo dalam hal ini yang kerap kita panggil sebagai Pasya Ungu. Dia juga seperti tanpa ekspresi gitu melihat kawan-kawannya di DPR itu berjoget-joget gitu. Entah apa yang mereka rayakan dan entah apa yang mereka coba ungkapkan gitu. Nah, di sini kan kita menemukan poin plus ya dari Mas Gibran dan Mas Pasya gitu bahwa tugas kita itu kerja gitu kan mungkin menurut mereka berdua ini tugas kita itu kerja gitu dan tidak sepatutnya gitu ekspresi untuk merayakan sebuah, pencapaian gitu kan katakanlah kenaikan gaji itu sebuah pencapaian ya, harus diekspresikan dengan cara seperti itu di mana di saat yang bersamaan masih banyak banget gitu rakyat yang menjerit, rakyat yang masih butuh pertolongan gitu sedangkan ya selama ini negara juga abai kan terhadap hal itu gitu kan. Nah, ya mungkin ya ini juga yang menjadi kekaguman netizen gitu kepada pembawaan Mas Gibran pada saat itu. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan Kang Deddy tadi sudah memaparkan tentang siapa sebetulnya Mas Gibran itu. Dan Kang Deddy sangat mendukung penuh gitu kiprah Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kang Deddy Mulyadi tahu gitu bahwa siapa Mas Gibran itu. Meskipun dia usianya masih tergolong sangat muda gitu, tapi ya Kang Deddy mengulti semua orang, mengingatkan semua orang bahwa jangan gegabah gitu dengan seorang Gibran Rakabuming Raka karena ya beliau adalah anak ataupun terahnya dari Pak Joko Widodo yang memang pasti gitu ada pendidikan dasar yang enggak semua keluarga itu bisa gitu menerapkan itu. Terutama di sini dalam hal Mas Gibran gitu kan.
dari adab gitu kan, pembawaan, ketenangan itu ya memang nggak semua orang sih. Jadi ada bahasanya itu sigma male lah gitu kalau bahasa kata orang-orang. Ya gua nggak tahu ya sigma male itu entah cocok entah enggak gitu diterapkan pada Mas Gibran, tapi yang menurut gua gitu, melihat ekspresi beliau pada saat rapat kemarin itu kena banget Bro gitu, sigma male-nya itu kena banget gitu ya. Mudah-mudahan lah ke depannya banyak pejabat yang lebih mengerti rakyat gitu daripada hanya sekedar merayakan hal-hal yang memang sebetulnya itu dapat menyakiti perasaan rakyat itu sendiri. Gaji DPR kita nomor 4 terbesar di dunia. Nana, Yang pertama ada Nigeria, Kenya, Ghana, negara-negara Afrika, dan keempat Indonesia paling hebat, nomor 4. Kita dengarkan Sebentar, Cepopong. tambahan sedikit, yang saya rasakan justru uang penerimaan itu, ya, pengeluaran saya lebih besar dari itu. Supaya tahu saja, memang jumlahnya seperti itu, tapi pengeluaran supaya tahu, jadi anggota DPR dulu baru nanti tahu. Jadi boro-boro korupsi, boro-boro nabung. Karena apa? Kenapa atuh pakai mau jadi anggota DPR begitu kan? Nah, pertama memang karena partai saya meminta untuk saya duduk jadi anggota DPR. Kemudian kedua, saya tahu dengan 3 tugas DPR banyak yang bisa kita lakukan. Membuat undang-undang yang pro rakyat. Mengatur APBN walaupun bukan duitnya yang diatur. Polisinya yang diatur, kebijakannya. Bagaimana supaya uang APBN itu kembali kepada rakyat berupa program yang baik untuk rakyat. Dan ketiga adalah nyerahkan pemerintah. Begitu ya, bukan untuk cari duit. Jadi di sini Cepopong itu nggak menjelaskan secara spesifik ya tentang pengeluaran itu pengeluaran apa gitu, setoran partai ataupun apa gitu kan ini nggak dijelaskan. Cepopong hanya menambahkan bahwa kalau mau tahu sok katanya jadi anggota DPR saja kan nggak semua orang memiliki privilege untuk menjadi seorang anggota dewan gitu. Itu masalahnya. Apa salahnya kalau Cepopong itu menjelaskan gitu secara spesifik bahwa oh gaji saya memang segitu. Tapi kan pengeluaran saya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Atau mungkin hanya ada 2 saja yang disebutkan. Pengeluaran yang jelas gitu secara spesifik bahwa oh ternyata duit itu bukan untuk Cepopong saja gitu. Yang kedua poinnya ada 3 katanya apa keutamaan DPR itu. Yang satu katanya kan membuat undang-undang yang pro rakyat. Nah, di sini letak permasalahannya. Undang-undang perampasan aset sampai hari ini kenapa belum disetujui oleh DPR sementara seluruh masyarakat Indonesia sangat menanti sekali undang-undang itu disahkan. Jadi alih-alih membuat undang-undang pro rakyat gitu masyarakat malah menilai bahwa DPR ini justru yang menghambat terjadinya pengesahan undang-undang yang pro terhadap rakyat. Gitu. Bagaimana tidak gitu? Kita masyarakat menyambut antusias undang-undang yang waktu itu dicanangkan oleh Pak Joko Widodo dan mandat sampai hari ini, sampai pengalihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Jenderal Prabowo. Jadi artinya kan apa yang dimaksudkan mereka itu membuat undang-undang yang pro rakyat? Nah, di sini letak keiniannya gitu. Dan anggaran APBN itu soal APBN. Ya you know lah gitu. Silahkan netizen tuliskan pendapat kalian di kolom komentar soal APBN dan DPR gitu. Dah itu aja gitu. Guys, buka mata kalian lebar-lebar guys ya. Banyak yang nggak sadar justru pemerintah saat ini sedang memperlihatkan siapakah yang menjadi duri dalam daging selama ini di negeri kita tercinta. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang, itu yang menyetujuinya adalah DPR. Ketika mereka tidak menyetujui undang-undang atau kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan berlaku. Lantas kenapa sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, penyitaan tanah 2 tahun nganggur, pembukuan rekening, royalti musik yang nggak jelas, itu disetujui sama mereka. Dan bahkan kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu kenaikan gaji sampai 100 juta 1 bulan. Itu mereka langsung dengan happy menyetujuinya dan bergoyang ria. Oke? Tapi kalian sadari nggak? Ya, semua kebijakan itu menguntungkan para elit.
hanya satu kebijakan yang membuat mereka panik, itu tidak mereka setuju sampai saat ini. Apakah itu? Penyitaan aset para koruptor. Belum disetujui sampai saat ini. Jadi kalian udah tahu kan siapa yang menjadi duri dalam daging di negeri kita tercinta ini. Guys, buka mata. Jadi gue jadi ingat satu kalimat Gus Dur ya, yang ya sekarang DPR udah kayak taman kanak-kanak. Ya gini nih gitu. Anak gue juga sekolah TK ya kerjanya joget-joget gini doang. Nah, dan bagi kalian yang belum tahu gitu bagaimana power seorang DPR itu, ya ternyata ini nih yang seperti yang dijelaskan abang ini, bahwa gitu kan presiden itu nggak bakal bisa gitu. Presiden hanya bisa mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Tapi salah-salah gitu kan. Kejadiannya bisa kayak Gus Dur kalau tanpa dukungan masyarakat. Itu loh yang coba dijelaskan abang ini nih. Jadi Gus Dur kan di tahun 2000 tahun 99 2000 lah, pada saat itu kan mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Pada akhirnya kan Gus Dur yang malah turun dari tampuk tertinggi kekuasaan di negeri ini gitu. Yang memang ya mungkin niat Gus Dur itu baik gitu. Jadi Gus Dur itu menurut gua punya pemikiran yang revolusioner, yang orang-orang pada saat itu tuh belum bisa memahami loh dengan cara berpikir Gus Dur. Gus Dur itu bisa menebak akibat yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Sebab-musababnya udah dia cegah hari ini, dan pada saat itu orang belum paham gitu, belum ngerti gitu. Kenapa sih Gus Dur manuvernya kok seselon ini gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat pada saat itu gitu. Membubarkan DPR itu kan artinya gitu membubarkan salah satu lembaga yang memang selama ini dirasa menjadi lembaga tandingan oleh pemerintah eksekutif gitu. Dari pemerintah eksekutif yang mana DPR sebagai wakil kita gitu, dan eksekutif ya sebagai pemerintahan gitu, kepala negara gitu, sebagai penyelenggara negara lah gitu intinya. Jadi fungsi pengawasan itu mau dihapus artinya kan sama Gus Dur pada saat itu. Nah, kita belum paham mungkin waktu itu. Dan Gus Dur tidak mendapatkan dukungan ya dari rakyat secara utuh gitu, secara menyeluruh. Jadi akhirnya ya Gus Dur yang dilengsarkan gitu. Dan sekarang juga Prabowo nggak bisa gegabah. Gue yakin Pak Prabowo juga memang udah geram gitu kan. Karena ya kalau eksekutif mengeluarkan undang-undang gitu, eksekutif mengeluarkan undang-undang itu nggak bakal bisa disahkan, nggak bakal bisa diterapkan dan dijalani di Indonesia kalau belum dapat persetujuan dari DPR. Sementara kalau DPR mengajukan sebuah usulan gitu, eksekutif nggak bisa nolak. Karena dalihnya itu adalah usulan dari rakyat. Padahal rakyat yang mana yang diwakili gitu kan. Kenapa undang-undang aturan-aturan yang menurut masyarakat itu nyeleneh mudah sekali disetujui oleh DPR gitu. Kenapa undang-undang perampasan aset mereka nggak berani menyetujui. Nah, itu di situ aja sih minusnya mungkin. Tapi ya semoga kedepannya anggota-anggota dewan kita bisa diberikan amanah, bisa diberikan hidayah sehingga mereka dalam baik klik menjadi seorang wakil rakyat yang jujur, adil, dan bijaksana. Terima kasih teman-teman. Semoga ya itu doa kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya mungkin kalau mereka bisa dirubah gitu dalam waktu semalam gitu, seperti Imam Mahdi yang dirubah juga tabiatnya dalam waktu semalam oleh Tuhan gitu. Ya kenapa DPR harus dibubarkan gitu, kalau memang ya dalam waktu baik klik mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu mungkin gitu, menurut gua gitu. Terserah kalian, silakan berikan komentar. Karena pemerintah yang tidak suka dengan pengibaran bendera One Piece, netizen sampai mengingat kembali bagaimana Gus Dur itu bereaksi terhadap bendera bintang kejora yang pada saat itu direspons oleh Gus Dur dengan sangat bijak tanpa menimbulkan perpecahan. Wow, luar biasa. Pantas aja beliau dijuluki dengan Bapak Pluralisme. Iya, bener banget. Soalnya pendekatan-pendekatan beliau kepada masyarakat itu benar-benar sangat menyatukan. Bahkan lo perlu tahu, terbebasnya orang-orang Tionghoa di masa lalu dari peraturan yang ketat di Indonesia di zaman Soeharto itu berkat Gus Dur. Nah, jadi soal bendera itu ada kisah yang sangat menarik nih, yang mana pada saat itu diceritakan di dalam sebuah buku yang berjudul Gus Durku, Gus Dur Anda, dan Gus Dur Kita di tahun 2013 yang diceritakan oleh Muhammad A.S. Hikam. Jadi pada intinya pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau pernah mendapatkan laporan soal pengibaran bendera bintang kejora. Yang melapor pada saat itu adalah Wiranto. Respons Gus Dur sangat berbeda. Iya, emangnya beliau nggak marah?
atau nggak terpancing? Enggak sama sekali, dan itu bedanya Gus Dur dengan pemimpin lainnya. Beliau hanya bertanya, apakah masih ada bendera merah putih? Wiranto menjawab, ada satu dan itu yang paling tinggi. Gus Dur menjawab, ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul. Wiranto tidak terima dan mengatakan, tapi ini sangat berbahaya. Lalu jawaban Gus Dur simpel, pikiran kamu yang seharusnya diubah. Apa susahnya nganggap bintang kejora itu umbul-umbul? Sepak bola saja banyak benderanya, kata Gus Dur. Gus Dur juga menuturkan, bintang kejora itu adalah bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, ya salah kita sendiri. Iya, jadi Gus Dur itu memang udah memiliki kematangan cara berpikir. Jadi memang udah selesai banget gitu dengan dirinya. Dalam hal ini kan Gus Dur itu lebih mementingkan gitu pembenahan di dalam sistem dan kerangka berpikirnya daripada harus bersuuzon gitu kepada pemberontakan yang akan terjadi di Papua. Kan itu. Jadi kan sesimpel itu untuk menangani sebuah permasalahan oleh Gus Dur gitu kan. Nah, jadi melihat gitu banyak sekali gitu korupsi yang terjadi, gratifikasi yang sering dilakukan oleh wakil-wakil rakyat pada saat itu, ya Gus Dur mudah aja cara berpikirnya, daripada kita ribet bikin sistem, bikin aturan yang bakal berjilid-jilid dan nggak bakal selesai dalam waktu yang singkat gitu. Bubarin aja udah sumber penyakitnya gitu kan. Dalam hal itu waktu itu DPR kan mungkin menurut Gus Dur gitu kan, karena ya menurut wawancara Gus Dur terakhir sebelum beliau wafat di Kick Andy juga kan, ya kata Kick Andy, ya kenapa kalau mau mau menghilangkan tikus kan nggak harus membakar lumbungnya gitu kan. Gus Dur menjawab karena tikusnya sudah menguasai lumbung gitu. Banyak orang yang nggak paham pada saat itu dan hanya ketawa doang gitu. Sekarang kan kita baru paham gitu bahwa oh ini toh yang dimaksud oleh Gus Dur gitu. Ternyata benar tikus udah menguasai lumbung. Itu. Jadi banyak sih yang gagal paham dengan statement-statement Gus Dur pada saat itu, yang pada akhirnya ya tercerahkan sekarang gitu setelah melihat ya apa yang ditakutkan oleh Gus Dur itu ya udah kejadian gitu sekarang. Mulai dari DPR udah kayak taman kanak-kanak, ya itu kan kerjaannya gitu kan, ngerengek, minta duit, joget-joget, udah itu perayaan seremonial, udah itu doang gitu. Jalan-jalan ya kan. Udah gitu, nggak ada yang lain juga gitu pada akhirnya. Nah, jadi soal bintang kejora itu tadi ya memang benar sih, ya anggap aja umbul-umbul, udah yang penting dia nggak lebih tinggi dari merah putih gitu kan. Toh mungkin sampai saat itu gitu, begitu Jenderal Wiranto itu laporan kepada Gus Dur, belum ada yang berani menaikkan bintang kejora lebih tinggi daripada merah putih gitu. Jadi Gus Dur merasa bahwa ini belum seberapa lah gitu kan. Jadi akhirnya selesai itu permasalahan tuh kan, tanpa harus negara mengeluarkan biaya yang besar untuk mengamankan di sana gitu kan, biaya peluru segala macam kan, pengiriman pasukan kan gitu. Jadi akhirnya selesai. Karena 27 kakak yang dapat kompensasi. yang mendapat kompensasi. Kan uangnya itu masuk rekening kalau nggak salah. Iya, masuk rekening. Terus Yang tidak ada bangunan 4. artinya dapat kompensasi 10 juta kan satu orang ya? Tapi tidak ada bangunan. Oke, 10 juta satu orang. Kemudian tidak ada bangunan itu artinya tidak mengalami pembongkaran. Tidak mengalami pembongkaran. Tidak Kebun kosong. Artinya tidak punya bangli. Iya. Tidak punya bangli, tidak menempati tanah PJT. Iya. Tapi dapat duit. Tapi dapat duit. Itu teh siapa mereka itu? Warga Sri Mukti. Kenapa bisa mengajukan? Ya, justru itu saya pas lihat kok kenapa ada gitu ya. Berapa orang? Jumlahnya 4 orang. Oh, 4 orang. Jadi dia tidak punya bangunan liar, Tidak punya bangunan liar. kemudian tidak menempati tanah PJT, Iya. bangunannya tidak dibongkar, Bangunannya tidak dibongkar. tapi dapat kompensasi, dimasukkan sebagai data. Dimaksudkan sebagai data. Jumlahnya 4 orang. 4 orang. Berarti 40 juta. 40 juta. Terus Yang mendapatkan kompensasi tapi bangunannya tidak terbongkar itu banyak. oh Gitu. jadi kompensasinya dapat, Bangunannya nggak dibongkar. tapi di tanah PJT. Di tanah PJT jelas. Bangunannya tidak dibongkar. tidak dibongkar. Oh, bangunannya tidak dibongkar. Iya. Tapi Satpol PP kan membongkar ke situ ada. Iya. Waktu itu kan saya arahin, udah bongkar, kenapa nggak dibongkar? Itu katanya tanahnya bersertifikat gitu ya. Kenapa bersertifikat? Kan di posisinya di tanah PJT pisan. Kok bisa gitu? Tapi ada sertifikatnya diliatin. Nggak dilihatin itu apa?
Cuma pernyataan. Pernyataan Satpol PP Iya, tanahnya dia nggak berani, bersertifikat. kabarnya bersertifikat gitu. Oh, kabarnya bersertifikat. Iya. Tetapi kompensasi dapat. Dapat. Loh, gimana? Iya. Kalau nggak dibongkar bersertifikat berarti kan tidak usah dapat kompensasi Iya. dong. Dan artinya tidak usah diajukan. Iya, maksud saya kayak gitu. Tapi diajukan. Diajukan. Dan dapat kompensasi. Dapat kompensasi. Sudah menempati tanah PJT, sudah tidak dibongkar, dapat duit dapat lagi. duit. Berapa rumah? Banyak. Berapa rumah? Berapa? Sekitar 20 lebih. Hah? Banyak di situ. Makanya saya bilang di YouTube itu hampir 200 jutaan. Iya kan? 20 tuh 200 juta loh. Iya. Iya, Bapak ketipunya 200 jutaan. Ya, menurut saya sih nggak akan ketipu, ya kan? Kalau fakta dan datanya ada kan? Iya, iya. Nah, sebenarnya bukan penipuan, dia melakukan penggelapan. Penggelapan jatuhnya ya. Iya dong. Penggelapan. Enggak, bukan melakukan penipuan, dia melakukan penggelapan. Dia menggelapkan dana bantuan. Iya. Jadi sebenarnya ini panitianya yang salah kalau menurut gua. Jadi pengurusnya lah, pengurusnya. Ya kalau orang yang memang tadinya nggak punya bangli ya, terus dia juga nggak menempati tanah PJT, nah terus dapat duit kompensasi gitu buat pembangunan bangli gitu kan. Nah itu kan menurut gua salah kaprah ya. Nggak mungkin kan gitu. Orang ini bisa mendapatkan uang tersebut kalau nggak punya akses gitu kan dengan orang-orang yang punya otoritas dalam menangani hal itu gitu kan. Ini pasti pengurusnya ini gitu yang bermasalah. Jadi gini, analoginya gini. Sebenarnya kejadian ini kan lumrah terjadi gitu kan di Indonesia, dimanapun itu di seluruh Indonesia itu lumrah terjadi gitu. Kenapa? Gue punya analogi gini. Pemerintah punya program misalkan bedah rumah ya, bedah rumah itu. Ide itu gue yakin gitu. Teman-teman juga sering kan ngelihat kejadian itu. Bedah rumah. Nah, yang tadinya memang si masyarakat ini memang nggak punya rumah gitu kan. Sementara ya tanah mungkin mereka punya tanah. Nah, dibangunlah dulu rumah sementara untuk untuk bukti dokumen foto bahwa ya rumah ini layak untuk dibedah gitu. Kadang ya triplek doang ditempel-tempelin kasih atap udah. Itu rumah itu nggak ditunggu sebenarnya. Nah kemudian layak lah gitu punya bedah rumah. Dan yang orang yang bisa melakukan hal ini orang-orang yang punya akses gitu kepada penguasa baik di daerah gitu, dalam hal ini ya setingkat kepala desa lah gitu. Mereka punya akses gitu ke kepala desa. Mereka ya entah kerabat, entah teman dekat gitu apa gimana gitu kan. Kadang ya orangnya udah punya rumah gitu kan. Kadang orang punya rumah. Ini analogi sederhananya aja sih. Kadang orang udah punya rumah tapi ya dia mau nih dapat dana desa nih. Nggak tahu gue ini terjadi di mana gitu. Siapa tahu teman-teman udah pernah lihat. Ini gua analogin ke dana desa ke ini aja ya, ke bedah rumah yang menyentuh ke desa-desa ya. Dia udah punya rumah nih, kayak misal gua udah punya rumah nih. Cuman gue punya tanah kosong kan. Nah, gimana caranya supaya gue bisa nyerap nih dana bedah rumah ini kan yang dari pemerintah. Nah, tanah kosong itu gue bikin dulu nih, gubuk-gubukan segede kandang ayam kan. Biar buat bukti dokumentasi aja foto gitu kan bahwa oh rumah ini layak dibedah. Nah, akhirnya rumah itu ya bisa nanti gue bisa gue kontrakin gitu loh. Itu udah lumrah terjadi gitu, udah lumrah terjadi dan gue ya nggak bisa lah gitu kalau nyebut ini oh permainan ini ya itu udah sering lah gitu terjadi dan sekarang juga terjadi gitu. Kurang ketat gimana loh Kang Deddy Mulyadi gitu dalam memimpin Jawa Barat gitu. Semuanya diusut nyampe ke akar-akar, masih ada loh yang berani main gitu. Yang terakhir juga kan yang di Subang kan pada akhirnya ya orang-orang yang dapat kompensasi nih tukang jualan nanas nih dapat kompensasi pada akhirnya kan dipotong juga nih sama yang sekarang alhamdulillah udah di penjara gitu orang tersebut kan. Nah itu sih gambaran sederhananya dan menurut gua ya sekarang ini memang orang ini tujuan mau punya akses, punya kuasa, punya jabatan ini ya buat itu gitu kebanyakan gitu dan masyarakat Indonesia itu seperti udah muak lah gitu mungkin ngelihat kejadian-kejadian yang seperti ini, praktek-praktek seperti ini nampak gitu di depan mata dan mereka seolah-olah nggak udah nggak punya malu lagi gitu buat ngambil hak rakyat gitu padahal ya katakanlah tadi ngebahas soal bedah rumah di desa-desa kan. Ada memang gitu masyarakat yang memang layak gitu untuk mendapatkan hak itu gitu. Mereka tinggali rumah itu yang udah reot gitu, yang udah muroboh, tapi nggak dapat bantuan bedah rumah karena dia nggak punya akses ke
aparatur desanya gitu. Itu kan menurut gua sebuah kejahatan gitu kan, kejahatan yang nggak manusiawi lah gitu menurut gua. Kenapa harus ngeduluin orang-orang yang sebetulnya nggak butuh-butuh amat gitu, daripada ya ini nih udah jelas nih gitu kan. Orang ini ya rumahnya udah merubuh gitu, tapi ya nggak juga gitu. Kan gitu loh. Kalau penipuan mah duitnya duit saya. Ditipu. Penggelapan. Nah, berarti kan kalau seperti ini kan verifikasinya dilakukan oleh desa. Iya. Panitia. Ya kan panitia, kan kita tuh bayar pengajuan dari mereka kan. Iya. Kan kita datanya siapa, itu kan diserahkan sepenuhnya pada desa. Iya. Dan kepala desa yang datang ke saya mengajukan ini loh yang sudah dibongkar gitu loh. Gitu. Jadi 200-an. 200. Bangunannya sampai sekarang ada. Ada, masih ada, Pak. Masih banyak. Masih ada sini, Pak. Bangun gimana? sudah habis kebongkar, tapi bangun yang lain itu yang masih ditanggul, masih utuh, Pak. Di situ. Gimana? Bangunan saya sudah habis merata. Dua sama habis total, Pak. Ini total saya. Kok kagak rata gitu, Pak? Kalau ada saya kan biar rata merata gitu. Oh, ini tiba-tiba masih ada. Iya, kan saya untuk pembongkaran sekarang tuh nggak turun ke lapangan, ya kan? Karena masa sih gubernur harus terus-terusan ngurusin pembongkaran 27 kakak. Tuh, jadi kan memang benar sih kata Kang Deddy Mulyadi. Ya Kang Deddy Mulyadi itu nggak kerugian gitu, karena itu bukan uang beliau, itu uang negara, uang rakyat. Yang harusnya marah akan perihal itu kan rakyat gitu. Ya itu yang coba ditegasin oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan mengira itu kerugian Kang Deddy Mulyadi, enggak gitu. Kang Deddy Mulyadi enggak kena tipu apapun gitu dalam hal ini. Justru masyarakat yang kena tipu gitu. Masyarakat yang melihat secara langsung, dan secara langsung dalam waktu yang bersamaan dia juga tertipu gitu oleh sesama masyarakatnya sendiri yang memiliki akses, yang memiliki otak kotor. Ingat, itu dosa Anda loh gitu. Itu dosa Anda. Kalau memang itu bukan hak Anda, jangan coba-coba untuk mengambil hak itu. Kang Deddy Mulyadi cuma gubernur konten. Mendingan gubernur konten daripada gubernur helikopter kan? Aduh. Mendingan gubernur konten daripada gubernur yang macam Tuan Raja ditarik pakai perahu karet kan? Aduh. Saya ngasih modul bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, ting hayang. Kang Ded, itu siapa itu gubernur molor, gubernur tidur? Tolong di-spill dong. Pengen ku sebut namanya di kontenku ini. Provokator nih abang ini. Protokoler siapa itu? Gubernur yang ingin dihargai, gubernur yang habisin anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri. Enak banget itu, dapat uang saku katanya ya. Anjir, kompor banget. Itu kebetulan wakil gubernur Jakarta Bang Rano Dulu Karno lagi ikut festival film Cannes itu di Prancis. Ikut red carpet lagi gitu. Enak banget itu. Itu Kang Deddy Mulyadi bagi-bagi 25 juta buat siswa-siswa yang jadi petugas upacara loh. Masa Bang Rano Karno udah sampai Prancis nggak bagi oleh-oleh buat rakyat Jakarta? Dan juga jangan lupa, jangan kelamaan di Prancis. Nanti jadi lupa bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Nanti jadinya nyapa Jakarta, orang Jakarta, bonjour, merci. Tapi luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi. Aku apresiasi setinggi-tingginya. Bayangkan aja kemarin anak-anak itu nggak bisa diatur, ya kan? Terus dilatih dan dibina oleh TNI di barak militer, dipantau, ya kan? Dibuat programnya sama Kang Deddy Mulyadi. Habis itu setelah lulus bisa sekarang jadi petugas upacara, membanggakan, berubah, ya kan? Yang kemarin main-main mulu, nggak tidur malam, tidur subuh, main game mulu. Sekarang rajin sholat, ya kan? Rajin bantu orang tua, bangunnya pagi, produktif, ya kan? Terus bisa jadi petugas upacara, jadi tertib, terus pulang-pulang bawa duit pula itu dari Kang Deddy Mulyadi 25 juta. Alamak, enak kali. Aku pun mau masuk barak militer. Inilah program gubernur yang luar biasa. Tapi nggak kalah sih, ya kan? Programnya Mas Pramono dan Bang Rano Karno yang suruh anak yang nggak bisa dibina, nggak bisa diatur masuk ke perpustakaan. Anak yang nggak bisa diatur suruh baca buku di perpustakaannya tidur lah. Tidur dia baca buku gitu.
Tapi ya juga ya, ya juga ya. Silakan berikan tanggapan kalian teman-teman gitu. Gimana menurut kalian soal framing terhadap Kang Deddy Mulyadi yang dikatakan sebagai gubernur konten itu gitu. Setujukah atau tidak gitu kan dengan pernyataan Kang Deddy lebih baik gubernur konten gitu tapi menghasilkan uang dan dibagikan kepada rakyat daripada gubernur molor, gubernur protokoler. Nah itu gua kalimat protokoler itu tuh yang yang jadi teringat akan sesuatu gitu. Jadi mengingatkan gua akan seseorang gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Toh masyarakatnya juga banyak yang nyerang gubernur Jawa Barat kan. Mungkin mereka merasa bahwa ya di Jakarta udah bener gitu. Jakarta semua udah beres, macet udah tertangani, banjir udah nggak ada gitu. Udah kejahatan-kejahatan sudah mulai menurun gitu. Tingkat kejahatan di Jakarta sekarang alhamdulillah. Makanya netizen Jakarta nggak ada kerjaan lagi tuh. Apa nih? Oh, KDM aja nih gue serang. Ya. Dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Rahayu ini ya. Dengarkan baik-baik. Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Udah denger kan? Dia ngomongnya begitu kan? Kita rakyat boleh nggak ngomong kayak begitu ya? Kalau negaranya hanya bergantung kepada pajak dari rakyat, bener. Itu namanya itu masih zaman kolonial. Kolonialisme. Ya? Kalau kita yang ngomong gitu sama mereka gimana ya? Gimana coba? Nah, tapi ini belum habis, denger lagi ya. Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Modalnya mana? Gitu, nggak semua orang punya privilege buat ngebangun usaha, Bu. Gitu. Kita kan nggak semuanya terlahir dari background keluarga yang berkecukupan dan memiliki modal gitu untuk membangun sebuah usaha. Kadang nih ya banyak gitu teman-teman gua yang ngerintis kerja jadi babu orang gitu dengan dalih punya duit buat suatu saat ngebucutin usaha dia. Pas nyoba usaha bangkrut. 6 tahun dia mati-matian ngumpulin duit buat ngebangun usaha, 2 bulan usahanya langsung gulung tikar. Nah itu karena susah juga kan birokrasinya kan, kita tahu sendiri. Ngebangun usaha nggak mudah, apalagi sekarang pajak buat para pengusaha itu, waduh lumayan gede gitu. Kafe kita nih katakanlah gua ngumpulin duit 50 juta dalam waktu sekian tahun kan sisa makan apa-apa gua kumpulin buat ngebangun bikin kafe-kafean kecil gitu, dipajekin. Gue mau muter musik, kena royalti gitu, ibu gitu. Nggak semudah itu, gitu. Nggak semudah itu. Ya ibu anak siapa? Ya siapa bapaknya gitu. Ya udah, ibu berarti kan punya privilege dalam hal itu, gitu. Nggak bisa digitik rata semua, Bu. Jadilah entrepreneur daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Enak ya. Kalau orang kaya mau ngomong enak ya. Iya. Buka aja rumah makan, buka bridal, pokoknya kamu bisa apa buka. Ya saya mungkin ya senyum-senyum tapi ini sebetulnya menyedihkan karena ini adalah sebuah gambaran nyata bahwa mereka para pejabat itu sebetulnya nggak ngerti pikiran kesulitan rakyat kecil itu, mereka nggak mengerti sama sekali. Ya Ibu Rahayu ini dia begitu ceprot, lahir udah kaya raya. Dia nggak pernah ada masalah keuangan. Enak dia ngomong sama rakyat itu, buka aja usaha apa sebenarnya. Mau modalin memangnya. Gitu kan? Menyedihkan sebetulnya. Mereka itu nggak ngerti sama kesulitan rakyat kecil. Sama sekali nggak ngerti. Jujur aja ya, saya ngebayangin itu kalau dia duduk berdua, satu meja itu dengan Gibran. Mungkin lucu kali ya. Yang satu menjanjikan lapangan kerja 19 juta lowongan kerja. Yang satu lagi bilang cari sendiri, jangan apa-apa cari negara. Biarin aja dia berdua berdebat, kita nonton, ya nggak? Satu pemerintahan. Satu pemerintahan tapi 2 standar gitu. Yang satu menjanjikan 19 juta lapangan kerja, yang satu nyuruh bikin lapangan kerja sendiri. Ayo lu tumburan Saling lu di nabrak. situ.
Aduh. Gimana menurut teman-teman? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah, teman-teman. Netizen yang maha dahsyat. Monggo. Berikan tunjukkan gitu bahwa kalian itu adalah adidaya di bumi ini. Iya juga ya, iya juga. Bukan nggak mau sebenarnya. Ya siapa sih di sini gua tanya ya teman-teman. Siapa coba yang nggak mau punya usaha sendiri, ngebangun bisnis sendiri? Cuman kan nggak semua orang punya kesempatan, nggak semua orang punya privilege, nggak semua orang punya koneksi buat ngebangun usaha gitu. Buat apa koneksi bang? Usaha mah bangun-bangun aja. Biji. Gimana mau ngebangun coba? Lu pikir? Nah, gua jelasin tadi kan, gua punya duit misalkan 50 juta, gua mau ngebangun sebuah usaha, taruhlah gua buka lapak. Di trotoar gua digusur kan. Sementara duit 50 juta itu kalau mau gua jadiin bangunan ya jauh kemana-mana nggak bakal nyampe kan, di trotoar gua digusur. Gua maksain dah minjem ke bank, terus gua bikin bangunan, dimodalin buat isinya itu yang 50 juta itu tadi kan, dipajekin. Gede pula, laku mah belum tentu sehari berapa kan. Pajak udah nunggu. Nah gitu, gimana coba mau berkembang, mau maju. Ya udah jelas mah giniin aja, hapuskan pajak dulu. Udah, itu adalah salah satu bentuk kontribusi pemerintah gitu buat UMKM gitu. Hapusin dulu pajak, hilangin dulu, jangan dipajakin dulu lah masyarakatnya, biarin berkembang dulu. Nanti nih kalau usahanya udah gede, nah baru deh boleh. Jadi harus ada standar soal pajak itu gitu. Jangan setiap orang yang istilahnya punya usaha dipajekin gitu, belum tentu usaha dia aja nyukupin buat makan dia sehari-hari gitu. Nggak semua loh, nggak semua orang yang punya usaha. Misalnya yang dagang gorengan kan, ada yang rame yang sampai bisa nabung, bisa nyekolahin, nguliahin anak gitu. Ada juga yang dagang gorengan sehari cuman laku 12 biji gitu. Lu bayangin, modal aja nggak kecabut gitu, boro-boro untung. Buat makan mereka mana? Ya gorengannya paling dimakan gitu. Sementara gorengan mengandung kolesterol. Kalau orang udah kebanyakan kolesterol, maka penyakit akan semakin banyak gitu. Negara juga akan dibebani oleh beban BPJS gitu kalau masyarakat baik. Jadi kan itu estafet sebenarnya. Ya kuncinya ada di pemerintahan juga intinya sih. Sekitar 5 hingga 10 menit yang lalu pihak kepolisian ini telah membubarkan sepenuhnya. Namun memang masih tersisa kobaran ini berita lama bro. Ini berita lama bro. Jangan terprovokasi ya. Ini nggak ada nih. Polisi bubarkan masa aksi di depan DPR. Ini berita lama ini. Jangan hati-hati. Hati-hati gitu. Sekarang karena kan banyak nih masyarakat yang lagi panas gitu kan dengan kelakuan DPR kemarin gitu kan. Waktu lagi habis rapat. Nah, jadi banyak sekali postingan-postingan di sosial media yang ya seperti ini gitu. Jadi posting video demo gitu, aksi bakar-bakaran anarkis lah gitu. Padahal ini kan video lama gitu dan nggak tahu juga entah ini video memang benar-benar depan gedung DPR ataupun yang kebakaran-kebakaran ini di mana kan kita nggak tahu kan gitu. Niang sini Niang. Aduh, ini Niang lagi di mana? Lagi di sawah. Lagi ngapain? Lagi cuci baju ayah pakai tanah. Oh, cuci baju ayah pakai tanah. Waduh. Kita lagi main rebutan ya? Iya. Aduh, ini diapain nih Hiang sama ayah? Ayah. Dicuciin. Bukan, ini ayah sama Hiang diapain tadi? Dirantau. Bukan. Ayah di sama Hiang tadi diapain coba? Diapain tadi? Didandanin. Jadi ini hasil karya siapa? Iya. Hasil karya siapa ayah didandanin? Hiang. Hasil karya Hiang. Ini lagi Agustusan kita ya? Iya. Aduh, ini lagi cuci baju ayah. Oh, lagi cuci baju ya. Lagi kotor-kotoran ya. Oh, aduh. Bahagia. Jadi gue fokus sama anak-anak kecil yang ada di situ ya. Mereka itu seolah-olah bukan melihat sosok seorang gubernur gitu. Udah jojong aja gitu, biasa aja. Mereka malah cenderung asik gitu menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang ada di acara 17-an itu gitu. Jadi ya kayak ngebaur aja gitu. Kang Deddy ini kayak udah membumi gitu. Jadi anak-anak udah nggak takut lagi gitu. Mereka bisa klop banget gitu. Jadi dalam posisi kayak gini Kang Deddy Mulyadi nggak banget kelihatan sebagai sosok seorang gubernur, nggak ada gitu. Jadi respect lah pokoknya, hebat KDM gitu.
Baik teman-teman, terima kasih sampai hari ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebahas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan kalian. Semoga perjalanan kalian mulus, kalian juga diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan di dalam hidup. Amin. Mulus rahayu, berkah selamat, apa yang kalian tuju dapat sesegera mungkin tercapai. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan hati, itu kembali lagi kekurangan gue sebagai manusia ataupun insan biasa. Dan gue mohon banget buat dimaafin oleh teman-teman sekalian gitu ya. Baik, gue Cepi Al-Ghifari, Al-Furadani, Al-Fadani, Al-Bantani, Palembangi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.